yang membutuhkan. Jadi saya kira Pak Dadan ini perlu kita hormati sebagai seorang patriot. 70 triliun itu ya, itu 4 miliar dolar itu. Tapi dalam perjalanan, karena memang tidak gampang membangun 30.000 dapur dalam 1 tahun, beliau mengatakan, Pak, sampai akhir tahun 2025 ini, sesungguhnya kami tidak perlu seluruhnya, sehingga beliau kembalikan kepada pemerintah pusat, ya, kepada saya beliau kembalikan 70 triliun. 70 triliun beliau kembalikan. Ini saya kira dalam sejarah Republik Indonesia hampir nggak pernah terjadi. Pejabat mengembalikan uang. Biasanya udah mulai November, pejabat habiskan uang. Mencari kegiatan untuk anggaran dihabiskan. Beliau bilang, beliau kembalikan 70 triliun. Sehingga 70 triliun ini kita bisa banyak kita gunakan untuk bantu orang yang susah, untuk bantu desa-desa, bantu nelayan, bantu semua yang membutuhkan. Jadi saya kira Pak Dadan ini perlu kita hormati sebagai seorang patriot. 70 triliun itu ya, itu 4 miliar dolar itu. Jarang terjadi menurut saya. Karena itu, anak-anak muda, saya optimis. Nah kemudian kalau masak lele itu Pak, harus ada 3.000 lele, itu 2 kolam bioflok harus tersedia. Jadi itu betapa masifnya program makan bergizi, dan saya kira sekarang sudah dirasakan oleh masyarakat. Banyak petani-petani pemuda-pemuda yang sekarang sudah mulai aktif beraktivitas di daerah masing-masing, meningkatkan produktivitas wilayah. Dan kemudian tadi malam saya didatangi oleh satu ahli dari Amerika terkait dengan carbon trading, Pak. Saya juga nggak nyangka ternyata pola yang dikembangkan oleh Badan Gizi terkait dengan locality, dengan ada SPPG dan kemudian ada ahli gizi di setiap SPPG, dan kemudian produknya produk lokal, kesukaan masyarakat lokal, rupanya secara ekosistem itu dinilai termasuk yang menghasilkan carbon footprint rendah, sehingga kemungkinan bisa dimonetize oleh dunia internasional terkait program di Badan Gizi Nasional karena lokalitinya tersebut. Terima kasih Pak Presiden. Itu yang 3.000 lele sehari, itu 3.000 lele di tiap SPPG. Satu SPPG Pak. 3.000 lele. 3.000 lele, itu 2 kolam bioflok Pak. Berarti satu anak makan 1 lele. 1 lele Pak, ya, 1 lele. 1 lele. 1 lele betul. Pak kalau masak lebih bagus dari waktu saya tentara dulu. Oh iya Pak. 6. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 dan 13 TK tahun 2026. Nomor urut 1 Profesor Dr. Insinyur Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, dianugerahi tanda kehormatan Bintang Jasa Utama. Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi
nasional. Yang pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, Saudara Lodwig Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, Saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras, dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional. Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nani S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kemudian Saudari Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Dan Saudara Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kepada 3 pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hari ini, saat ini, sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi. Orang yang saya percaya. Orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar. Nanti seolah saya mempengaruhi. Tapi yang jelas, mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya. Tapi saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Sumitro, pernah mengatakan kepada saya, Prabowo, kalau suatu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu. Jadi memang sudah berapa saat saya mendapat laporan, ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan-penyelewengan dari pimpinan. Dalam setiap organisasi selalu pengaruh pimpinan sangat besar. Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompeten, atau tidak jujur. Jadi saudara-saudara, waktu saya mendapat laporan-laporan itu, saya panggil Kepala BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah, dan juga Kepala PPATK, dan saya panggil beberapa pejabat lain. Saya tanya, tolong saya mendapat laporan tentang BGN. BGN ini suatu program yang sangat-sangat penting bagi bangsa dan negara.